Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana 'ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu alladzi qamana 'ala ma'rifatihi burhanan wa alihi wa dalila. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsu ilaina mu'alliman wa rasulan. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi bukratan wa asila. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Sadaqallahu al-azim. Ayyuhal hadirin ikhwani rahimakumullah. Alhamdulillah, syukurillah kita panjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang selanjutnya para hadirin, sudah selayaknya selaku khotib selalu berwasiat, khususnya kepada diri khotib dan tentunya kepada para hadirin sekalian jamaah rahimakumullah. Marilah kita berusaha dan selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan artian yang dijalankan secara perintahnya dan menjauhi segala yang dilarang. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, sambil menikmati beredarnya masa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan, dari minggu ke minggu hingga dari hari ke hari, maka alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan tahun baru 2026 Masehi. Sekaligus pada saat ini kita berada di bulan yang disebut dalam Al-Quranul Karim Syahrul Hurum, dari bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Rajab. Untuk itu para hadirin, perlu kita muhasabah tentunya di tahun baru Masehi ini. Dengan bertambahnya tahun, otomatis usia kita ini bertambah. Yang tadinya 21 yang tadinya 20 menjadi 21, yang tadinya 30 menjadi 31, yang tadinya 40 41, yang usia 60 sebelumnya menjadi 61, dan seterusnya. Akan tetapi perlu kita ingat, dengan tambahnya usia berarti semakin dekat, semakin sedikit kesempatan kita hidup yang ada di alam dunia yang sifatnya sementara ini. Bertambah usia berarti kita tambah dekat dengan kematian. Untuk itu para hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, siapapun yang hidup di alam dunia itu pasti akan mengalami hal yang sama, peristiwa yang sama seperti halnya yang dialami oleh saudara kita yang pada saat ini sedang di alam barzakh. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap makhluk yang bernyawa itu pasti akan mengalami dha'iqatul maut, nyicipin
merasakan yang namanya kematian. Siapapun itu. Hidup ini bukan untuk mati, Pak Hakim. Akan tetapi mati itu adalah sesuatu untuk hidup. Jadi kematian itu adalah sesatinya hidup. Ketika kita hidup di alam dunia ini masih bisa bertemu dengan saudara kita yang lainnya. Jadi kehidupan di dunia itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan yang ada di alam barzakh. Akan tetapi bedanya, ketika kita hidup di alam dunia masih bisa bertemu antara orang muslim dengan orang kafir, bisa ketemu orang munafik dengan orang yang tidak munafik, bisa ketemu, bisa saling membantu, bisa saling menolong. Itu alam dunia. Akan tetapi bedanya kalau sudah di alam barzakh langsung dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara orang yang beriman dengan orang kafir dipisah. Orang yang beriman yang wa'amil sholeh itu tidak bisa ketemu dengan orang kafir. Dipisah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa membantu antara satu dengan yang lain. Untuk itu para hadirin sedang rahimahullah yang akan bisa membantu, yang merubah nasib kita tentunya kalau seandainya sudah di alam barzakh, kalau seandainya disiksa di alam barzakh, yang bisa merubah nasib itu satu, yakni anak keturunan kita, doa dari anak keturunan kita. Yang kedua dari sahabat, teman, jamaah tentunya, yang tentunya ingat kepada kita, mendoakan. Itu yang akan merubah nasib keadaan yang ada di alam barzakh. Nah, ketika di alam barzakh para hadirin sekalian rahimahullah, kehidupan di sana itu ada kegiatan. Kegiatannya apa? Hanya satu, menunggu datangnya hari kiamat dan menunggu kiriman doa dari anak keturunan kita. Tempatnya diberikan tempat yang sementara. Kalau orang yang beriman yang wa'amil sholeh diberikan tempat namanya raudhatun min riyadil jinan, perkebunan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Di sana diberikan kenikmatan yang luar biasa kalau orang yang beriman yang wa'amil sholeh. Nunggu datangnya hari kiamat. Lama, tidak tahu kapan datangnya hari kiamat. Akan tetapi kalau orang yang beriman itu kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman itu datangnya hari kiamat seperti layaknya mantel baru. Tiba-tiba pagi tidak terasa. Kalau mantel baru kan gitu pada hari ini jam-jam rahimahullah, tidur tidak terasa, tiba-tiba sudah subuh. Nah, ketika di alam barzakh juga seperti itu orang yang beriman. Tidak lama mendengar, karena di sana diberikan tempat yang sementara, kebun-kebun dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman bisa ketemu di sana sama bapaknya, kakek-kakeknya. Kalau nggak beriman nggak bisa ketemu. Orang yang muslim sama orang kafir nggak bisa ketemu. Kenikmatan sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, kirim dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang jadi masalah para hadirin sudah jauh cuma rahimahullah, kalau sebenarnya anak keturunan kita jadi anak yang tidak soleh, yang selalu jauh dari Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, tiada hari tanpa dosa, maka ketika orang tua ada di alam barzakh, sang anak cucunya berdosa kepada Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dampaknya orang tua juga akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada hari ini, pada saat ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kesempatan masih bertemu dengan tahun baru Masehi. Mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Lebih-lebih pada saat ini kita berada di bilangan bulan Rajab. Syahrullah, bulannya Allah. Inna Rajab syahrullah wa sabana sahri wa ramadhan sahru ummati. Inna Rajab bulan Rajab itu syahrullah, bulannya Allah, wa sabana dan bulan Sya'ban itu sahri kata baginda Rasul. Itu bulan. Ramadan ada bulan Ramadan itu sahru ummati, yakni bulan
tinggal beberapa saat lagi kita dijemput oleh malaikat Israel. Tidak tahu, bisa jadi setelah pulang dari Jumatan tiba-tiba ada malaikat Israel, tidak tahu. Tiba-tiba orang seminggu lagi, 1 bulan lagi, 1 tahun lagi, 20 tahun lagi, tidak tahu. Untuk itu mari kita siap-siap. Karena ad-dunya mazratul akhirah, ad-dunya adapun alam dunia, mazratul akhirah tetap tempat berdatangan untuk akhir. Salahnya ya dunia ini. Kita mau beribadah, kita mau baca Al-Quran, kita mau istilahnya istiqomah, pengajian, menghadiri majelis-majelis ilmu, menghadiri sholat Jumat. Ini adalah persiapan kita dalam rangka untuk kehidupan yang berikutnya di alam barzakh. Kalau seandainya pada saat ini kita santai-santai, tidak memiliki masa depan untuk akhirat, ya kalau masalah dunia mungkin para hadirin sedang jamaah-jamaah rahimah pemula sudah siap semuanya, masa depan di dunia sudah cukup. Kabelnya tanah, kabelnya rumah, lengkap. Tapi pernah nggak kita memikirkan kabelnya akhirnya sudah kita siapkan dulu? Tapi pada hari ini juga jamaah-jamaah rahimah, kalau kita kembali tengok ke belakang sejarah yang pernah dialami oleh baginda Rasulullah SAW, peristiwa Isra wal Mi'raj bagi Rasulullah SAW. Rasulullah diajak jalan-jalan, dia jalan ke neraka, dia jalan ke surga. Pada suatu ketika di surganya Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW menyaksikan banyak malaikat yang beramai-ramai membangun istana surga, ramai-ramai membangun rumah. Lantas para malaikat tiba-tiba itu berhenti, tidak melanjutkan membuat istana ini. Maka ditanyakan oleh Rasulullah SAW, ya malaikat, wahai para malaikat, kenapa engkau berhenti tidak melanjutkan membangun istana ini? Kau dijawab oleh para malaikat, ya Rasulullah, pada saat ini yang punya istana sudah tak kirimi bataku. Pada saat ini yang punya istana, punya rumah, tidak mengirimi semen, pasir, air. Loh, pasirnya apa? Di sana itu pasirnya bukan batu-batu biasa, bukan pasir biasa, sudah berupa mutiara, berupa emas. Loh, siapa ini? Golongan siapa yang punya rumah ini, yang punya istana ini? Kok tak kirim batu, tak kirim pasir? Ini adalah golongan umatku ya Rasulullah. Pada saat ini berhenti tidak membaca kalimat thayyibah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau seandainya kita semua para hadirin sedang jamaah rahimahullah sudah lupa sama Allah, jauh sama Allah Ta'ala, tidak pernah membaca kalimat thayyibah, pada hakikatnya malaikat di sana di surganya Allah Ta'ala berhenti untuk membangun istana. Yang disiapkan itu sudah mengirim para orang. Untuk itu alhamdulillah para hadirin sedang jamaah rahimahullah, kita semua dengan istiqomah membaca kalimat thayyibah, hadir pada kesempatan yang mulia ini, masya Allah, termasuk orang yang muflihun, termasuk orang yang beruntung, karena kita dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi orang yang beriman dan yang beramal soleh, ini sangat beruntung sekali. Kuncinya iman. Loh, kita kan sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa, bagaimana takfuruna, kalian itu kok kufur, kalian itu kok ingkar, jauh sama Allah Ta'ala, lupa sama Allah Subhanahu Wa Taala, kok dunia terus yang dikejar. Dan cinta dunia silakan, malah diperintah. Akan tetapi yang tidak boleh itu adalah hubbud dunia, yang dikejar dunia sampai lupa ibadah, itu yang tidak boleh. Ya amal di dunia kan kata sahabat sama katamu itu kerjakan untuk dunia, seakan-akan kalian itu untuk Islam, dan beribadahlah kalian untuk akhirat, usahakan kalian itu mati untuk Islam.
Keluar hari itu jamaah rahimahullah. Yang sebenarnya kita ingin mengkapai fatihuna billahi kufur billahi kepada Allah itu tidak ingat padahal kalian semua amwatan asal mulanya tiada, asal mulanya kita itu mati. Fa'ayakum maka setelah itu kehidupan di alam dunia, setelah kehidupan di alam dunia semua yang itu setelah itu akan dimatikan masuk ke alam barzah. Semua yang itu kemudian kehidupan lagi di Allah Subhanahu wa taala, semua ilahi kemudian kepada Allah terjauh akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan amal ketika kita hidup di dalam dunia. Untuk itu para hadirin sekalian rahimahullah, pada khutbah yang sangat singkat ini mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmahnya, manfaatnya. Setelah itu kita jadikan pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Setelah itu kita amalkan, karena hidup kita ini tidak lama. Menurut daunnya atau syairnya Imam Abu Nawas, wa umrina isun fi kulli yawmin wa tanbiza idul kaifah iman wa umrina isun. Ada usia hamba nah isun fi kulli yawmin, setiap hari itu berkurang, usia kita ini dikurangi oleh Allah Ta'ala. Wa tanbiza itu sedangkan usia hamba bertambah. Kaifah iman, bagaimana menjadi orang sempurna hamba mengikuti sedangkan usia dikurangi dan usia bertambah. Itu mudah-mudahan kita jadikan hamba Allah yang selalu istiqomah. Untuk itu mudah-mudahan kita seandainya diambil oleh Allah Ta'ala, dicabut oleh malaikat Israel, jadikan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fi wa fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amara asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman hudahu wa batar wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar sallallahu alaihi wasallam salaman tasliman katsira ayyuhan nasu taqullah waf'alul khaira wajtanibu 'anil sayyi'at. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين واعف عنا والمسلمين واكفنا وكفنا شر مصائب الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.